Hikmah 56. An-nuru jundul qalbi kama anna adh-dhulmata jundun nafs. Fa idza arada Allahu an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madad adh-dhulami wal aghyar. An-nuru cahaya, jundul qalbi adalah bala tentara hati. Kama anna dhulmata jundun nafs, sebagaimana kegelapan adalah tentara nafsu, amarah bisu. Fa idza arada Allahu, apabila Allah berkehendak, ayyan sura 'abdahu, untuk menolong hambanya, amaddahu, maka Allah memberikan bantuan, bijunudil anwar, dengan bala tentara cahaya, wa qata'a anhu madadadz dzulami wal aghyar, dan memutuskan bantuan kegelapan dan aghyar, apa saja yang selain Allah yang merusak hati manusia. Alhasil, Sayyidi Ibn Athaillah ini memberikan ibarah yang berbeda-beda dengan tujuan yang satu, untuk semakin memperdalam kita di dalam memahami bolak-baliknya hati di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalamnya Sayyid Ibn Abbad, qala Ibn Abbad, wa hadhihi al-ibaratul khamas min qawlihi innama awrada 'alaika al-warid ila huna tafannana biha sahibul kitab wa karraraha bi alfadhin mukhtalifah wal ma'ani fiha mutagaribah wa hadhihi 'adatuh fi mawadhi'a katsiratin min hadzal kitab. Jadi beliau memberi ibarah-ibarah berbeda-beda, maknanya kurang lebih itu memang kebiasaan beliau. Menurut saya sangat bagus kalau di dalam ilmu silat itu kita dengan melihat, ini dengan memperhatikan kembangan-kembangan ucapan beliau itu, magnet kitab hikam semakin menarik kita untuk memperhatikan. Ini hebat loh ini, nggak main-main ini, susah loh. Orang menarik orang dengan bicara. Ada seorang penceramah ulung atau pengajar ulung, kita mendengar, tarikan mendengar itu lebih kuat daripada tulisan. Sebab kalau ceramah atau orang ngajar kan kita lihat itu, sekaligus kita dengar. Kalau kitab ini kan kita nggak ketemu orangnya, cuma ketemu tulisannya. Tapi hikam ini bisa menarik. Ini bagi kita yang tidak terlalu alim, apalagi orang yang sangat alim dalam bahasa Arab. Kita yang biasa-biasa saja, atau orang yang taruhlah yang baca hikam dengan terjemah Indonesia atau terjemah Jawa aja, itu masih bisa. Itu menunjukkan piawainya Sayyidi Ibn Athaillah di dalam mengarang. Jadi ini bagaimana maksudnya? Kita baca dulu syarahnya, baru nanti pendapat saya. Ya'ni anna an-nura lil qalbi, cahaya di dalam hati, fi kaunihi yatawassalu bihi ila maqsadih wa huwa hadratur rabb bi manzilatil jundi lil amir, fi kaunihi yatawassalu bihi ila maqsudih min qahri a'daih. Beliau ibarahkan cahaya hati di dalam menyampaikan kepada tujuan, yaitu hadratullah, bimanzilatil jundi lil amir, seperti tentara bagi seorang pejabat atau seorang raja, fi kaunihi, di dalam keadaannya menyampaikan tujuan dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Kama anna dzulmata, sebagaimana kegelapan,
allati hiya min wasawisis syaitan. Kegelapan itu dari waswasnya setan. Jundun nafsil ammarah bisu, cahaya nafsu ammarah bisu. Dunal mutmainnah, fa innaha tuwafiqul aql abada. Wa maqsadun nafsil ammarah asyahawat wal agradul ajilah. Fala yazalu al-harbu bainaha wa bainal aql. Fa idza arada Allah yansur 'abdahu ay yu'inuhu ala qami syahawatihi أمده وأمد قلبه الذي فيه العقل بجنود الأنوار أي بالأنوار الشبيهة بالجنود أو بجنود هي الأنوار وقاطع عنه مدد الظلم بفتح اللام جمع ظلمة أي مددا هو الظلم يعني وإذا أراد خذلانه فعل العكس من ذلك فعل العبد أن يفزع إلى ربه عند التقاء الصفان ويسأله الإعانة على نفس الأمارة بالسوء متوسلا بسيد الكونين. Alhasil cahaya diibaratkan tentara, hati diibaratkan raja atau pejabat. Kegelapan juga diibaratkan tentara. Itu maksudnya ini. Sekarang pakai cara saya ya. Saya lebih senang kalau memahami dengan pemahaman yang ada di hati saya, lebih gampang mencernanya itu. Jadi hati kita itu diibaratkan raja. Raja yang mengadakan perjalanan menuju ke satu tempat. Cahaya dan kegelapan dua-duanya muncul sebagai tentara. Ya. Cahaya dulu sekarang, cahaya. Tiap hari itu di dalam hati kita itu silih berganti muncul itu. Kadang ada rasa enak di dalam kita akan melaksanakan ibadah. Nggak harus berbentuk kayak sinar berkilau-kilau, itu enggak, itu mah ibarat aja. Contoh harian, kadang kita mau tahajud taruh puluhan rakaat, itu enak gitu, dari mulai sebelum sholat sampai selesai sholat, bahkan sudah salam terakhir, enaknya nggak hilang. Itu maksudnya itu, junudul anwar. Kebalikannya, kadang kita akan qiyamul lail, mungkin sebelumnya ghibah, ngobrol dengan siapa, kita melihat sesuatu yang tidak berkenan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai awal qiyamul lail berat, saat pelaksanaan juga nggak enak, ada gelap, ada nggak enak, pikiran kemana-mana, sampai selesai sholat ya tetap seperti itu. Itu junudus syaitan, junudun nafsil ammarah bisu, yang mengganggu hati. Kira-kira begitu. Tujuan dari qiyamul lail jelas ke Allah Ta'ala. Junudul anwar, meminjam bahasa Sayyidi Ibn Athaillah, dengan junudul zulam, para tentara kegelapan ini
selalu memperoleh bantuan, dikirim sinyal-sinyal gitu, ada bantuan, baik ke Junudul Anwar atau ke Junudul Zulam. Jelas kalau Junudul Anwar ya minallah, kalau Junudul Zulam minasyayatin, itu sudah jelas. Kapan ini terjadi? 24 jam daiman selagi Anda bernafas, itu gak pernah hilang. Apa iya? Saya kok tidak terasa apa-apa? Bukan tidak terasa, Anda tuli buta. Terjadi itu. Makanya Syekhul Naqi Ahmad sering menerangkan, kalau berurusan dengan hal-hal yang Anda kok nggak terasa apa-apa, kok nggak ada rasanya ya? Qurannya juga sudah ngomong, katanya wahum la yash'urun. Dan naudzubillah tsumma naudzubillah ya, naudzubillah, orang yang tidak terasa dibantu oleh Allah Ta'ala dengan Junudul Anwar, bahayanya dia tidak akan syukur. Dia merasa bisa berjalan sendiri. Saya tahajud, alhamdulillah, anak tahajud. Jadi waktu dia ngomong tuh kayak dia merasa bahwa dia tahajud sendiri, membaik-baikkan dirinya sendiri. Allahnya hilang itu. Ini bahaya, menyebabkan dia tidak pernah syukur kepada Allah Ta'ala. Untuk orang yang selalu bercengkrama dengan Junudul Zulam yang berasal dari syayatin ini di dalam maksiatnya, juga tidak terasa saking enaknya bermaksiat, saking enaknya di dalam kegelapan. Bahayanya apa? Nggak tobat-tobat, dia tidak terasa maksiat. Dua-duanya bahaya ini. Wahum la yash'urun. Untuk ahlu ta'ah, kalau tidak merasa ada bantuan dari Allah, dia tidak akan syukur. Untuk ahlul ma'siyah, kalau dia wahum la yash'urun, tidak merasa sedang bermaksiat, tidak akan taubat. Jadi dua-duanya masalah. Kalau Anda bertanya, bagaimana caranya memperbanyak Junudul Anwar? Yang paling gampang, sallu ala nabi. Dah itu paling ajib itu. Siapa orang yang memperbanyak salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sayumidduhu bijunudil anwar. Tadi si syarih juga, beliau radhiyallahu ta'ala anhu asy-syarih juga menganjurkannya begitu. Mutawassilan bi sayyidil kaunain. Saya tambahkan, li'annahu sallallahu alaihi wasallam nurul anwar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar. Allahumma salli ala nuril anwar. Fasallu ala nuril anwar. Fasallu ala aslin nur. Asal dari semua cahaya adalah Nabi. Cahaya dari segala cahaya adalah Nabi. Penyebab terkuat untuk menarik cahaya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang belum bisa mencerna kata-kata saya bahwa Junudul Anwar dan Junudul Zulam ini terjadi tiap waktu, kita melompat ke contoh lain. Coba saja Anda masuk ke daerah yang angker gitu. Daerah yang angker sendirian saja. Itu kan hati tahu-tahu merasa takut, gak tenang, kemudian merinding. Itu terjadi terus kan itu selama Anda di situ. Itu junud itu. Junud. Kalau Anda ketakutannya
mengarah ke takut kepada jin, kepada dedemit yang ada di situ, itu masuknya junudul zulam itu. Ya, seperti itu, cuma permasalahannya aja beda. Kalau tadi yang di hikam itu urusan ke Allah, ini urusan ke perdukunan. Kalau ada orang yang kuat, merinding, ketakutan segala macam, berubah dengan berani, nanti ada kayak apa ya, di hati itu kekuatan batin yang menyebabkan mereka menjauh dari Anda. Nah, itu junudul anwarnya kalau untuk di daerah-daerah yang angker. Tapi yang menarik, otomatis itu, otomatis terjadi terus. Yang saya maksud otomatis, sebab itu basyariyah, semua orang juga dikasih sama Allah Ta'ala seperti itu. Dan yang saya maksud muncul dengan sendirinya itu bukan alami, saya tidak suka pakai istilah alami. Ya boleh dipakai asal hati tetap alami, itu ya dari Allah, yaitu bahasa manusia aja. Basyariyah itu juga dari Allah. Yang ajib itu sinyal-sinyal batin untuk orang yang berada di tempat angker itu terus terjadi itu. Umpama datang jin, terasa lagi. Datang ini terasa lagi. Kapan hilangnya? Nggak hilang selama Anda di situ, ya begitu. Nah, saya istilahkan itu ma'rakah. Ma'rakah di kayak ibarat kita sedang di daerah pertempuran, di tempat-tempat daerah demit, jin, malakayangan, tuyul, segala macam lah bangsa begitu-begitu. Kan banyak itu di tempat wingit di Indonesia ini, terutama di daerah-daerah dekat laut, atau daerah-daerah di hutan-hutan. Boleh sekali-kali dicoba untuk menyaksikan keajaiban ciptaan Allah yang ada di kita loh ini. Itu otomatis itu muncul itu. Hatta Anda bukan ahli aurat, mawjud. Nah, di dalam suluk kepada Allah Ta'ala, fi maslak orang yang menuju kepada Tuhan, fi ma'rakatihi, di daerah pertempuran kita dengan hawa nafsu, dengan syaitan, dengan iblis, itu ada juga, 24 juga. Hanya kadang kita tidak terasa. Yang saya maksud 24 itu 24 jam ya. Hatta fil manam loh, hatta walau fil manam. Apa contohnya? Fil manam amaddahu bijunudil anwar, ru'yah salihah, ru'yatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau sedang riziknya ajib, ru'yatu Rabbil alamin, minimal ru'yatul awliya was salihin. Bijunudil zulamnya apa? Ya kebalikannya, mimpi-mimpi yang si mimpi itu menyebabkan Anda naudzubillah bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Mimpi-mimpi yang ketika Anda bangun, Anda semakin cinta kepada dunia, semakin jauh dari Tuhan. Itu junuduz zulam yang terjadi fil manam. Nas'alullah al-afiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.